Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Di sini kami ingin menjelaskan hasil dari diskusi kami mengenai analisis laporan keuangan PT Unilever Indonesia tahun 2020 sampai 2024. Di sini perkenalkan saya Hilda Widya Armelia NIM 0079 dan teman saya Nadia Rizkina Maulidah NIM 0068. Langsung saja mengenai latar belakang perusahaan, PT Unilever Indonesia Terbuka merupakan salah satu perusahaan FMCG terbesar di Indonesia. Periode 2020 hingga 2024 menjadi periode yang penuh tantangan akibat pandemi COVID-19 hingga fase pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, analisis kinerja keuangan penting dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam bertahan dan berkembang. Adapun tujuan dan metode analisisnya. Tujuan analisis ini adalah untuk mengevaluasi kinerja keuangan PT Unilever Indonesia Terbuka serta mengidentifikasi tren dan permasalahan keuangan. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan tahunan dan dianalisis menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. Yang pertama ada hasil rasio likuiditas. Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio likuiditas PT Unilever Indonesia Tbk berada di bawah standar industri. Current ratio dan quick ratio mengalami penurunan selama periode 2020 sampai 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek semakin terbatas, meskipun masih terbantu oleh keputaran kas yang cepat. Selanjutnya ada hasil rasio solvabilitas. Dari sisi solvabilitas, PT Unilever Indonesia memiliki tingkat leverage yang sangat tinggi. Kenaikan rasio DER dan DAR terutama disebabkan oleh penurunan ekuitas perusahaan. Kondisi ini menunjukkan struktur permodalan yang berisiko dan ketergantungan yang besar terhadap liabilitas. Selanjutnya, hasil rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas menunjukkan tren penurunan selama periode analisis. Margin laba bersih dan laba kotor menurun akibat gagalan biaya dan persaingan industri. Meskipun demikian, perusahaan tetap menghasilkan laba bersih setiap tahun. Tingginya ROE menunjukkan pengembalian besar kepada pemegang saham, namun dipengaruhi oleh tingginya leverage. Hasil rasio aktivitas. Dari sisi aktivitas, kinerja perusahaan tergolong stabil. Total aset turnover sejalan dengan standar industri yang menunjukkan efisiensi penggunaan aset. Inventory turnover yang cukup tinggi, mencerminkan pengelolaan persediaan yang relatif baik meskipun masih bisa ditingkatkan. Kekuatan dan kelemahan. Secara umum, Unilever Indonesia memiliki kekuatan pada efisien operasional dan ketahanan bisnis. Namun, perusahaan juga menghadapi kelemahan utama pada aspek likuiditas, struktur modal, dan penurunan margin keuntungan. Kesimpulan dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa PT Unilever Indonesia Terbuka masih berada dalam kondisi operasional yang cukup baik, namun menghadapi peningkatan risiko keuangan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan perbaikan strategi agar kinerja keuangan tetap berkelanjutan. Sekian penjelasan dari hasil laporan kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.